Tuhan gak pernah merencanakan hidup saudara dan saya itu pas-pasan, gak pernah. Selalu berkelimpahan, berkecukupan, berlimpah dalam kebajikan. Berkecukupan di dalam segala hal, tidak kekurangan apapun. Ini loh rahasia berkelimpahan. Kaya raya. Biasanya dikenal dengan istilah crazy rich kalau di Indonesia. Ya. Topik ini paling disukai. Ya. Nah, saudara, satu-satunya yang dicatat Alkitab bisa menjadi saingan Tuhan di bumi ini adalah Mamon. Mamon berarti uang atau kekayaan atau keuntungan. Matius 6 ayat 24 berkata demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Secara implisit, ya, Alkitab mengatakan bahwa di dunia ini seolah ada dua tuan. Yang pertama Allah, yang kedua Mamon. Mamon ini dalam bahasa Aram, yang artinya mamona. Dalam bahasa Aram disebut mamona. Artinya kekayaan atau keuntungan. Ya. Bahkan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-9, di situ dikatakan mamon yang tidak jujur. Saudara, ini seolah memperingatkan kita bahwa mamon itu atau kekayaan itu bisa menjelma menjadi satu pribadi atau monster yang tidak jujur, yang bisa menipu, ya, menipu kita. Alkitab memperingatkan kekayaan yang kita miliki bisa menjelma menjadi pribadi yang menipu dan yang memiliki kita. Yang mestinya kita miliki bisa memiliki kita. Yang mestinya dikuasai bisa menguasai kita. Bisa memperbudak kita. Karena itu Alkitab mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan ini. Tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon ini. Gak bisa. Kita harus memilih salah satu. Membenci Allah dan mengasihi Mamon, atau sebaliknya, setia kepada Allah dan tidak mengindahkan Mamon. Ini pilihan. Kita tidak bisa pegang dua-duanya, gak bisa. Nah, sebagai orang percaya, kita harus menjatuhkan pilihan ini. Ini adalah satu pilihan hati, satu keputusan hati. Supaya kita punya sikap yang benar di hadapan Allah. Kalau kita tidak memiliki sikap yang benar di hadapan Allah, bahaya, saudara. Ya. Kita dilarang memiliki mamon, kita tidak dilarang memiliki mamon, tapi mamon yang tidak boleh memiliki kita. Karena itu Rasul Paulus mengajarkan rahasia untuk mengendalikan mamon ini lewat nasihatnya kepada muridnya Timotius. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Kita buka 1 Timotius pasal yang pertama, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Kita baca lebih dulu. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, ayat 17 ini dimulai dengan kata peringatkanlah, sama seperti ayat yang ke-18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Tapi dalam terjemahan NIV dikatakan command those who are rich in this present world. Perintahkan, bukan peringatkan, tapi perintahkan. Not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain.
but to put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment. Perintahkan, bukan peringatkan, perintahkan. Sesuatu yang harus dilakukan, khususnya kepada orang-orang kaya, orang-orang yang punya banyak mamon, punya banyak kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan ini bisa membuat orang tinggi hati, bisa membuat orang sombong, karena menyombongkan kekayaannya. Bisa membuat mereka berharap pada kekayaan atau mamon yang tak tentu ini. Artinya yang tidak bisa stabil. Bisa pasang surut, bisa naik turun. Ini karena mereka bukan berharap kepada Allah yang menyediakan segala sesuatu dengan berlimpah untuk dinikmati, akhirnya mereka berharap kepada berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Allah memberikan segala sesuatu dengan berlimpah untuk dinikmati, bukan untuk diharapkan, bukan untuk diandalkan, bukan untuk disembah, bukan untuk dipuja, bukan untuk dimimpi-mimpikan. Di dalam perjanjian lama, kalau saudara perhatikan, setelah Allah membawa Israel keluar dari Mesir, dia membawa mereka ke padang gurun. Tiap pagi dia turunkan mana, supaya setiap orang bisa mengambil secukupnya untuk satu hari itu. Jatahnya satu hari. Kalau ada orang yang mengambil lebih, ingin menyimpan lebih daripada kebutuhannya, ternyata mana ini akan rusak, akan membusuk, saudara. Ya. Perhatikan ini, Tuhan itu punya satu sistem berkat di dalam kehidupan umatnya. Dan sistem ini tidak bisa berubah. Karena sistem ini ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan itu nggak bisa berubah. Situasi bisa berubah, dunia bisa berubah. Tapi apa yang ditetapkan Tuhan tidak berubah. Kalau pada hari itu ketika Israel dibawa keluar dari Mesir, dibawa Tuhan ke padang gurun, dipelihara setiap pagi Tuhan turunkan mana kepada mereka yang cukup untuk konsumsi mereka satu hari. Tuhan melarang mereka untuk mengambil lebih. Kalau ada yang serakah, ada yang ambil lebih, yang disimpan buat besok, ternyata mana itu busuk. Kenapa? Karena besok sudah ada jatahnya sendiri. Ya. Saudara, bahkan ketika itu Tuhan mengajarkan kepada mereka, pada hari yang ketujuh, jangan kamu bekerja, jangan kamu cari mana. Tidak bakal ada, mana tidak bakal turun. Ketika ada orang-orang yang coba mencari, melihat mana turun. Gak ada, gak ketemu. Pada hari ketujuh, mana tidak turun, saudara. Hebat ya, luar biasanya Tuhan. Tetapi Tuhan tuh taruh jatahnya hari ketujuh, ditaruh double pada hari yang keenam. Karena itu prinsip ini, prinsip sistem Tuhan memberikan berkat ini tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Tuhan mau supaya pada hari yang ketujuh kita menguduskan hari Sabat. Karena Tuhan sendiri menguduskan hari Sabat. Bayangin, kalau Tuhan aja menguduskan hari Sabat, apalagi saudara dan saya. Apalagi kita. Saudara jangan pernah khawatir. Orang dunia bekerja 7 hari seminggu. Kita nggak perlu begitu. Karena kita percaya jatahnya hari ketujuh sudah ada di hari yang keenam. Amin. Hari pertama sampai hari keenam Tuhan sudah siapkan semuanya. Tuhan tuh nggak pernah keliru, saudara. Nggak pernah salah ngitung jam kerja saudara. Nggak pernah ngitung, saudara. Nggak pernah salah hitung. Pasti tepat, bahkan berlebih. Dia berikan kepada kita lebih daripada apa yang kita doakan. Amin. Dia berikan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Itu Tuhan. Karena itu jangan pernah kita ini takut. Ya, all out sama Tuhan. Jangan pernah kita takut. Ya. Tuhan menyediakan berkatnya untuk kebutuhan umatnya itu hari lepas hari. Ini yang luar biasa. Bukan untuk ditimbun. Karena ingin memiliki lebih dari yang dibutuhkan. Karena serakah. Ini dikonfirm oleh Tuhan ketika dia ajarkan doa Bapak kami tadi ya.
Matius 6 ayat yang ke-11, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, Tuhan mau supaya kita bersyukur atas berkat-Nya yang diberikan Tuhan day by day. Saya percaya Tuhan itu gak pernah kekurangan memberikan kita. Amin. Ya. Tuhan mau supaya kita tuh bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan hari lepas hari. Tuhan gak mau pikiran kita teroccupied semua untuk duit, untuk berkat. Tapi Tuhan mau supaya hati kita, waktu kita, pikiran kita yang terbaik diberikan untuk mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi berkatnya Tuhan. Karena berkatnya sudah pasti dikasihkan kita, saudara. Ya, pasti diberikan kita. Kita hanya perlu secukupnya. Kalau Tuhan sediakan lebih, itu artinya mesti dibagi ke orang lain. Ya. Karena ada yang membutuhkan. Saudara perhatikan, selalu kalau saudara perhatikan, kalau Tuhan berikan lebih pada saudara, pasti ada orang-orang di sekitar saudara yang membutuhkan. Bukan untuk kita nikmati sendiri, bukan untuk buat kita makin serakah, tapi membuat kita jadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Ya. Nah, ini penting saudara. Caranya Tuhan itu penting. Bukan Tuhan gak boleh kita menabung atau gak boleh memiliki lebih. Tidak. Tapi supaya menjaga hati dan pikiran kita ini tidak berubah. Dari mengharapkan Tuhan jadi bisa mengharapkan berkatnya Tuhan. Bisa mengandalkan Tuhan, mengandalkan berkatnya Tuhan. Ini caranya supaya hati dan pikiran kita ini tidak terikat kepada mamon ini. Tidak terikat pada kekayaan atau berkat yang Tuhan berikan ini. Sehingga Tuhan melatih kita, kalau kita punya lebih, saudara perhatikan, pasti ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Yang membutuhkan untuk dibagi dari kita. Ya. Banyak orang berpikir gini, serosam, artinya serosam gini. Kalau saya kasih orang itu bertambah, saya berkurang. Nah ini pengertian yang keliru. Di dalam Tuhan, hitung-hitungan ini enggak ada, saudara. Kalau saudara memberi kepada orang lain, saudara akan diberi. Makin memberi, makin diberi. Ya. Lukas 6 ayat yang ke-38. Lukas 6 ayat yang ke-38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara perhatikan di sini. Tuhan bilang berilah, maka kamu akan diberi. Saudara bukan dapatkan dulu baru beri. Orang dunia kan gitu. Dapat dulu baru beri. Enggak. Matematikanya Tuhan enggak gitu, saudara. Beri, maka kamu akan diberi. Saya percaya saudara pasti punya pengalaman. Banyak punya pengalaman. Meskipun kelihatannya saudara pas-pasan. Tapi ketika saudara pas-pasan, saudara diizinkan melihat ada orang-orang yang membutuhkan. Betul enggak? Saudara mau enggak mau hati saudara harus memberi. Tapi apakah saudara kekurangan? Enggak. Saudara enggak bakal kekurangan. Saudara bakal berkelimpahan. Amin. Karena ini prinsipnya, berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Luar biasa, saudara. Tuhan tuh gak pernah salah ukur. Ya. Dia tahu betul berapa yang harus dia berikan kepada saudara. Makin saudara bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lihat, hidup saudara akan makin berlimpah. Makin berlimpah. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita itu menjaga hati kita. Ini caranya Tuhan dalam menjaga hati dan pikiran kita. Supaya kita tetap berharap kepada Tuhan dan bukan berharap kepada berkat-Nya. Supaya tetap mengasihi Tuhan dan bukan mengasihi berkat-Nya. Karena Tuhan tahu berkat itu tidak
tentu, uncertain katanya. Bisa naik turun, bisa sedikit, bisa banyak. Bisa pasang surut. Tuhan tidak mau pengharapan kita diletakkan kepada sesuatu yang gampang goyang. Tuhan mau supaya pengharapan kita itu diletakkan pada satu unshakable, sesuatu yang tidak bisa tergoncangkan. Yaitu apa? Firman Tuhan, janji Tuhan, perintah Tuhan. Ya. Saudara, jangan pernah takut kalau saudara menghadapi badai di dalam berkat ini. Karena memang berkat ini tak menentu, tadi ya, uncertain. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah orang Kristen tidak boleh menabung? Apakah orang Kristen tidak boleh kaya? 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10 berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, inilah perbedaan yang besar antara ingin kaya dan menjadi kaya. Beda sekali, saudara. Ingin kaya itu keluar dari hati yang mengasihi mamon, yang cinta kepada kekayaan. Orang yang mengasihi kekayaan, yang cinta uang, pasti kepingin kaya, betul? Itu sebabnya Alkitab mengatakan orang yang ingin kaya ini jatuh ke dalam berbagai pencobaan, jatuh ke dalam berbagai jerat dan nafsu yang hampa. Jatuh ke dalam persoalan-persoalan yang mencelakakan, yang menenggelamkan mereka ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab apa? Keinginannya kaya. Yang penting kaya. Gak peduli caranya benar atau salah, yang penting dapat duit gitu ya. Cinta uang ini yang membuat orang itu akhirnya menyimpang dari iman. Mestinya dia berjalan di dalam kebenaran Tuhan, tetapi karena ingin kaya, dia menyimpang dari Tuhan. Dia menyimpang dari iman. Akhirnya dia berbuat dosa. Akar kejahatan dikatakan ayat yang ke-10 adalah cinta uang. Dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris, NIV dikatakan bisa membuat iman orang wander. Wander itu berkeliaran, bersimpang siur ke sana kemari, saudara. Membuat iman itu enggak karuan. Enggak stabil, bisa kesana kemari. Ini yang membuat, ini semua akibatnya karena cinta uang tadi. Membuat iman kita wander. Enggak tetap. Ya. Ini karena ingin kaya. Nah, apa bedanya dengan kaya? Kaya itu satu karunia, satu kasih karunia. Satu anugerah Tuhan. Saudara biarpun kepingin kaya, belum tentu bisa kaya, betul? Saudara pingin kaya, semua orang pasti pingin kaya. Gak ada orang yang gak pingin kaya. Tapi belum tentu kaya. Itu buktinya bahwa kaya itu kasih karunia, pemberian anugerah Tuhan. Bersyukurlah kalau saudara kaya. Karena saudara dikasih kasih karunia oleh Tuhan. Tapi seringkali kaya itu konotasinya, kriterianya, terminologinya hanya dalam materi. Banyak orang tuh membuat sempit arti kaya ini dengan materi. Jadi kalau sudah kaya materi dia pikir kaya. Kalau belum kaya materi dia pikir belum kaya. Tidak, saudara. Kaya itu bukan pada dompet saudara. Kaya itu pada pikiran saudara. Ada orang yang dikatakan punya mental kaya dan punya mental miskin. Orang yang punya mental miskin gak pernah merasa kaya, saudara.
Tapi orang yang punya mental kaya selalu merasa kaya. Meskipun tidak punya duit banyak, tapi dia merasa kaya. Amin. Siapa yang pernah ngalami itu? Iya. Saudara, kaya itu belum tentu harus punya uang banyak, saudara. Tidak tunggu saudara punya uang banyak baru saudara merasa kaya. Tidak sama sekali. Kaya itu di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Meskipun saudara nggak punya uang terlalu banyak, tapi saudara bisa merasa kaya. Kenapa? Ketika saudara bisa menikmatinya. Ada orang yang punya kekayaan yang luar biasa, tapi nggak bisa menikmati. Saudara punya uang $1 juta. Tapi saudara hanya bisa menikmati $1.000. Kira-kira saudara kaya nggak? Enggak, saudara. Karena apa? $1 juta itu cuma ada nolnya di buku bank saudara, betul? Tapi yang bisa saudara nikmati cuma $1.000. Artinya kekayaan saudara cuma $1.000 itu. Karena $1.000 itu yang bisa saudara nikmati. Jadi kekayaan itu diukur dari seberapa banyak saudara bisa menikmatinya. Amin. Ketika saudara bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara, saudara kaya raya. Betul loh itu saudara. Kaya itu bukan di dompet, bukan di bank, tapi di hati dan pikiran kita. Amin. Makin saudara memberi, saudara makin merasa kaya. Alkitab mengatakan ada orang yang berhemat-hemat, ngitung-ngitung, berhemat-hemat, tapi kekurangan terus saja. Lucu ya, ada orang yang kelihatannya menghamburkan uang, kelihatannya membagi uang terus, tapi nggak pernah kekurangan. Itulah matematikanya Tuhan. Dahsyat saudara. Saya ini ngalami saudara. Saya bukan termasuk orang yang punya duit banyak, enggak gitu. Tapi saya merasa diri saya kaya raya saudara. Amin. Saya bisa menikmatinya luar biasa saudara. Apa yang saya perlukan saya dapatkan. Butuh apa mulai dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Tuhan sediakan. Luar biasa saudara. Ya. 1 Timotius 6 ayat 9-10 ini ayat yang menginspirasi saya, yang merubah kehidupan dan pikiran saya. Waktu itu tahun 1985, saya baru selesai kuliah, saya baru menyelesaikan studi, saya punya kesempatan untuk jadi kaya, jadi saya ingin kaya. Saya bilang, Tuhan, saya ini hidup mulai dari kecil sampai besar gini, melarat terus Tuhan, susah terus, miskin terus. Sekarang saya sudah jadi insinyur, saatnya saya punya kesempatan, saya ingin kaya Tuhan. Tapi di lain pihak, saya juga ingin melayani Tuhan. Karena saya diselamatkan Tuhan, saya mengalami lahir baru tahun 77. Saya melayani Tuhan, saya tahu saya ingin menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Satu malam Roh Kudus bicara dalam hati saya, kamu gak bisa melayani aku, kamu gak bisa melayani Tuhan, kalau kamu masih kepingin kaya. Saya bilang sama Tuhan, loh apa salahnya Tuhan? Saya dulu hidup susah, sekarang saya bisa kaya, saya punya kesempatan untuk kaya. Kenapa saya gak boleh kaya? Terus Roh Kudus bicara dalam hati saya, bukannya gak boleh kaya. Meskipun kamu gak kepingin kaya, saya bisa bikin kamu jadi kaya. Sadar saya saudara. Tuhan itu bisa bikin kita jadi kaya. Meskipun saudara nggak kepingin kaya. Benar nggak? Benar saudara. Nggak percaya cobaan. Hati saudara berikan sama Tuhan. Nanti saudara nggak sadar tiba-tiba saudara kaya sendiri. Kok bisa ya? Kok bisa saya beli ini ya? Kok bisa saya punya ini? Saudara nggak bakal sadar. Tetapi hati yang diletakkan kepada Tuhan, itu yang membuat saudara
merasa kaya. Amin. Ya. Akhirnya saya putuskan, karena saya rindu melayani Tuhan, saya merasa perlu dipenuhi Roh Kudus. Hidup saya itu perlu dipenuhi Roh Kudus. Karena orang yang melayani Tuhan adalah orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya berkata, Tuhan, saya nggak mau setengah-setengah. Saya sudah diselamatkan, saya mau dipenuhi Roh Kudus, saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Mulai hari ini Tuhan, aku serahkan keinginan kaya. Aku tidak mau lagi kaya. Tidak kepingin kaya lagi. Aku serahkan keinginan kaya aku padamu Tuhan. Dan hari itu saya penuh sukacita. Ya. Justru ketika saya tidak ingin kaya, saya jadi merasa kaya. Amin. Hati saya penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Saya merasa jadi orang kaya. Luar biasa, saudara. Apa yang saya dapatkan saya hanya pakai secukupnya. Selebihnya saya bagikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya tidak pernah kekurangan. Dahsyat enggak? Sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan. Tuhan memelihara dengan luar biasa. Ya. Karena itu kaya itu bukan materi, saudara. Jaga hati supaya kita itu tidak ingin kaya. Dan kalau kita kaya, kalau Tuhan memberikan kita kekayaan, jangan sombong. Tetaplah rendah hati, jangan pernah berubah. Biarlah hati dan pikiran kita ini mau punya uang berapa aja, sama aja. Ya. Saudara punya uang sedikit penuh sukacita, saudara punya uang banyak tetap bersukacita. Jangan pernah meninggikan diri, jangan pernah mengandalkan mamon atau kekayaan saudara. Ya, karena kekayaan itu sewaktu-waktu bisa hilang. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan berikan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara untuk bisa dinikmati, bukan hanya untuk kita, tapi juga dinikmati oleh orang lain. Saudara, saya percaya orang yang bisa memberi kepada orang lain, melihat orang bisa menikmati, itu lebih sukacita daripada yang diberi, saudara. Ya. Karena itu Tuhan melatih hati kita ini supaya beribadah, supaya setia beribadah. Supaya setiap minggu kita ini diingatkan Tuhan kembali kepada ibadah kepada Tuhan. Karena hidup ini pada dasarnya adalah ibadah kepada Tuhan. Ketika saudara tidak bisa setia beribadah kepada Tuhan, bagaimana saudara bisa menjaga hati untuk tidak mengasihi berkatnya Tuhan? Tidak bisa. Tuhan melatih kita dari ketaatan yang paling sederhana, yaitu apa? Beribadah. Karena itu Tuhan berkata, kuduskanlah hari yang ketujuh tadi. Kuduskanlah hari Sabat ini. Kalau Tuhan menyuruh kita menguduskan hari Sabat, artinya itu penting. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi contoh, saudara. Pada hari yang ketujuh dia kuduskan, dia tidak bekerja. Dia berhenti dari pekerjaannya. Karena menguduskan hari Sabat itu penting. Itu di dalam sistem berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi yang pertama, jangan tinggi hati. Kalau saudara mau kaya, rahasia kekayaan, rahasianya kaya raya. Nomor satu, tidak boleh tinggi hati. Jangan pernah tinggi hati. Jangan pernah mengandalkan kekayaan saudara. Saudara akan bisa menikmati hidup yang kaya raya di dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah berkekurangan. Ya. Yang kedua, kaya di dalam kebajikan. Kalau tadi yang pertama adalah hidup tidak boleh sombong dan tidak boleh mengandalkan kekayaan. Yang kedua, kita ini harus kaya bukan cuma materi tapi dalam kebajikan. Kaya dalam berbuat baik, kaya yang suka memberi dan membagi. Ayat 18, 1 Timotius pasal 6, ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ya. Saudara, kaya materi itu hanya sebagian awal saja dari
kaya di dalam segala sesuatu. Kaya raya yang Tuhan maksudkan itu bukan cuma sekedar kaya materi. Tadi saya katakan kaya itu bukan di dompet, bukan di bank account kita, bukan. Kaya itu di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan mau supaya kita itu kaya raya di dalam segala sesuatu. Kaya dalam arti luas, kaya dalam berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagikan segala sesuatu. Membagi termasuk membagi kebaikan, membagi kebajikan. Kaya itu tidak selalu berbentuk materi, memberi kebajikan itu tidak selalu memberi materi, tidak. Karena kebaikan itu bisa dalam berbentuk apapun juga. Satu hari seorang pemuda yang sedang menunggu bis di satu bus stop, tiba-tiba ada bis datang, ada seorang perempuan tua turun dari bis, tetapi lucunya perempuan tua ini turun dari bis, gak meninggalkan bus stop, tapi berdiri di bus stop situ. Terus pemuda ini tanya sama ibu tua ini. Karena merasa aneh, biasanya orang turun dari bis kan pergi, ya. Ini enggak, berdiri di bus stop situ. Terus dia tanya, ibu kenapa tadi ibu turun dari bis, kok sekarang berdiri lagi di bis, mau kemana? Oh saya mau ke sana, loh tadi bis kan menuju ke sana. Iya, tadi di dalam bis ada seorang anak, seorang pemuda yang disable. Tapi enggak dapat tempat duduk. Dan tidak ada satu orang pun yang menawarkan tempat duduk kepada anak muda yang disable ini. Dan saya tahu kalau saya menawarkan tempat duduk kepada dia, dia pasti malu dan dia pasti tidak mau menerima. Karena saya seorang perempuan tua yang menawarkan tempat duduknya kepada dia. Itu sebabnya saya turun dari bis, biar dia bisa mengambil tempat duduk saya. Luar biasa ya saudara ya. Saudara lihat ini. Kebaikan yang cuma sekedar memberi tempat duduk, itu sebuah kebaikan. Jangan pernah berpikir saudara melakukan sesuatu kebaikan, itu cuma kebaikan kecil. Saudara, tidak ada kebaikan yang kecil, itu tidak ada. Semua kebaikan itu besar. Karena kebaikan itu idenya dari Tuhan. God is good all the time. Amin. Karena itu kebaikan itu jangan pernah diremehkan. Ketika saudara melakukan apa saja, dari yang sekecil apapun lakukan. Karena itu dari Tuhan. Kaya materi itu hanya cukup berguna untuk hidup di dunia ini aja. Tapi tidak bisa dibawa ke sorga. Karena itu Tuhan mau supaya kita itu hidup kaya dalam kebajikan. Kaya dalam berbuat baik. Ini cara mengumpulkan harta yang baik menurut firman Tuhan. Baca ayat 19. 1 Timotius 6 ayat yang ke-19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi mengumpulkan uang di bumi ini belum cukup saudara. Itu enggak cukup. Tapi berbuat baik itu adalah cara mengumpulkan harta yang baik. Harta di bumi maupun harta di sorga. Dasar yang baik, saudara. Untuk mengumpulkan harta di dalam kekekalan. Saudara, Tuhan itu memberi kepada kita kesempatan untuk mengumpulkan harta di sorga. Karena kita tahu hidup kita ini bukan cuma di dunia ini aja. Tapi hidup kita ini ada di sorga. Karena itu kita perlu tahu saudara, manusia ini adalah makhluk sosial. Tuhan tidak pernah mendesain manusia ini untuk hidup seorang diri. Karena itu manusia itu dilahirkan dari satu keluarga. Kalau binatang habis lahir sudah, dia pergi meninggalkan keluarganya. Tapi manusia tidak. Hidup di dalam satu komunitas keluarga. Ada komunitasnya, ada kelompoknya, saudara. Itu sebabnya
Saya percaya berkat yang diberikan Tuhan kepada kita itu bersifat komunal. Artinya apa? Untuk kebaikan bersama, untuk dinikmati bersama, untuk dimiliki bersama di dalam komunitas kita. Sebelumnya saya pernah menyinggung, kenapa orang tidak berani memberi kepada orang lain? Karena merasa kalau saya beri nanti saya berkurang, orang yang saya beri akan bertambah, zero sum. Tidak. Mari kita baca 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 10. Dia mengatakan apa? Alkitab mengatakan apa? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah apa? Berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Luar biasa ya. Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, melimpahkan apa? Kekayaan kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara perhatikan dalam 2 ayat ini kata ia, Tuhan diulangi 4 kali. Dengan kata lain semua Tuhan lakukan melalui kita orang percaya. Jadi kalau saudara bisa berbuat baik, kalau saudara bisa memberi, itu artinya Tuhan yang mengerjakannya melalui saudara. Saudara dipakai menjadi alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bersyukurlah. Ketika air itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, selang misalnya, saudara jadi selangnya gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum sampai ke sana, air ini akan membasahi selang ini lebih dulu, betul enggak? Kalau saudara bisa jadi channel, bisa jadi selangnya ini tadi, hidup saudara pasti diberkati lebih dulu. Pasti enggak mungkin kekurangan. Selalu ada porsi untuk diri kita sendiri, untuk kita makan, dan porsi untuk menabur kebajikan, menabur kebaikan kepada orang lain. Ini cara Tuhan untuk membuat hidup kita berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang memberikan kepada kamu hidup yang berkelimpahan. Ini rencananya Tuhan. Tuhan itu enggak pernah merencanakan hidup umatnya itu pas-pasan. Setelah dia keluarkan dari Mesir, Israel dibawa ke padang gurun, hidupnya pas-pasan. Tapi apakah Tuhan berhenti sampai di padang gurun? Yang tadi itu setiap pagi dikasih mana, cukup buat 1 hari. Sore dikasih burung, puyuh, untuk cukup daging 1 hari. Begitu seterusnya. Apakah Tuhan mau umatnya hidup di padang gurun pas-pasan terus? Enggak. Makanya Tuhan bawa masuk ke Kanaan. Tempat yang berlimpah dengan susu dan madunya, kata Tuhan. Ini rencana Tuhan, hidup di dalam berkelimpahan. Tuhan gak pernah merencanakan hidup saudara dan saya itu pas-pasan, gak pernah. Selalu berkelimpahan, berkecukupan, berlimpah dalam kebajikan. Berkecukupan di dalam segala hal, tidak kekurangan apapun. Ini loh rahasia berkelimpahan. Tuhan mau supaya kita tuh membagi, memberi. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk tujuan komunal. Untuk dibagikan, untuk dinikmati bersama orang-orang yang ada di sekitar saudara. Yang Tuhan izinkan saudara lihat punya kebutuhan. Saudara bagikan. Hidup yang berbuat baik, hidup yang selalu memberi. Jangan sampai jadi generasi stroberi. Hari ini mungkin sudah pernah dengar ya, generasi Y, generasi Z. Tapi ada generasi stroberi. Generasi yang gampang bonyok, kira-kira gitu ya saudara ya. Generasi yang punya mental rapuh, yang sebentar-sebentar stres, yang tidak berani menghadapi tantangan,
yang mau instan, mau enak, mau cepat kaya, mau cepat enak. Saya baru mendengar satu berita menarik pagi tadi. Seorang profesor menyelidiki kenapa orang-orang Ukraina ini bisa berperang melawan Rusia selama lebih dari 90 hari sampai hari ini. Diselidiki oleh si profesor ini. Dia mengadakan survei, dia tanya kepada para pejuang Ukraina yang saat ini lagi berperang melawan Rusia. Ternyata apa yang bisa dia dapatkan? Ternyata anak-anak muda ini sejak kecilnya diberikan cerita, banyak mendengar cerita-cerita kepahlawanan dari orang tuanya. Cerita-cerita yang menceritakan bagaimana pahlawan-pahlawan Ukraina itu berjuang, mempertahankan hidupnya, melawan kesulitan-kesulitan hidupnya. Sehingga punya mental yang kuat, mental yang tangguh di dalam menghadapi tantangan, menghadapi segala kesulitan. Nah saudara, ini yang kurang rupanya. Pada hari ini kenapa banyak generasi milenial sekarang kita ini menjadi generasi strawberry tadi. Strawberry apa yang disebut generasi strawberry. Generasi yang gampang bonyok, saudara ya. Gampang rusak, gampang pecah gitu ya. Karena rupanya anak-anak kita ini lebih banyak dapat cerita dari superhero di media sosial daripada cerita-cerita kepahlawanan dari orang tuanya. Kalau dulu zaman saya masih sering dapat cerita-cerita itu dari orang tua kita, saudara. Tapi anak sekarang kurang. Lebih dapat informasi dari sosial media. Ini yang kurang. Saya menarik ketika saya dengar pagi tadi berita ini. Oh ternyata anak-anak kita tuh perlu diajar, perlu diberi cerita-cerita kepahlawanan. Cerita-cerita tentang kehidupan saudara saya dulu. Bagaimana saudara berjuang, bagaimana saudara meniti karir mulai dari nol. Bagaimana saudara menghadapi tantangan kehidupan. Bagaimana saudara tidak mundur menghadapi segala kesulitan. Anak-anak kita perlu ini, saudara. Supaya tidak jadi generasi strawberry ini. Ya, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Saya akan tutup dengan satu cerita yang terjadi. Saya lupa kejadian persisnya di mana, tapi cerita ini saya pernah baca. Dua pemuda berlarian nguber pesawat di airport. Satu pemuda tidak sengaja dia nabrak dagangan seorang anak, sehingga dagangan buahnya ini berantakan kemana-mana. Tapi si pemuda yang nabrak ini nggak mau tahu. Dia lari terus karena dia mengejar pesawat supaya nggak ketinggalan. Tapi temannya, ketika dia melihat anak ini ternyata anak yang punya dagangan, ini anak buta, saudara. Sambil meraba-raba dia cari dagangannya yang berantakan tadi itu. Pemuda ini akhirnya mengurungkan niatnya. Dia berhenti, dia bilang sama temannya, kamu mau pergi dah. Aku mau menolong dia. Temannya ini pergi, yang nabrak ini pergi. Naik pesawat, dia akhirnya ketinggalan pesawat karena dia membantu anak ini ngumpulkan buah-buahan yang berantakan tadi. Singkat cerita pada hari itu dia nggak jadi naik pesawat karena ketinggalan pesawat. Dia harus naik bis malam hari itu. Semalaman dia naik bis baru nyampe ke tempat kotanya pagi harinya. Kota yang sama di mana temannya ini berangkat naik pesawat sebelumnya. Sampai di kota ini anak ini baru tahu pesawat yang ditumpangi temannya ini nggak pernah mendarat di kota itu. Artinya apa? Hilang, saudara. Pesawatnya hilang. Nah di situ dia belajar satu hal. Dia melakukan pekerjaan yang baik. Kelihatannya kecil, sederhana. Bantu anak buta ini ngumpulin dagangan buahnya. Tapi tanpa sadar, dengan perbuatan baik seperti ini, sesungguhnya Tuhan sedang menyelamatkan dia.